kami kembali berkumpul di Zoom KKS Jumat malam. Tuhan, kerinduan kami adalah bertemu dengan Engkau, mendengarkan suaramu, mendengarkan arahanmu, dan kami tetap tinggal di ruang Maha Kudusmu, tetap terhubung dengan ruang tahta, dan kami ini menjadi mempelai-mempelaimu, milik kesayanganmu, anak-anak kerajaan yang sedang dimunculkan di tengah-tengah kegelapan. Urapi setiap kami agar kami paham apa yang sedang terjadi di sekeliling kami. Buat kami mengerti dan sensitif peka dengan arahan Roh Kudus supaya kami bisa membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang asli, mana yang palsu. Tuhan, kami tidak mau terjebak di dalam ketidakakuratan, kami tidak mau terjebak di dalam, kami terus mau mendengar arahan-Mu Tuhan, supaya terus hidup kami di dalam genggaman tangan-Mu. Ajari setiap kami Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, yuk kita belajar hari ini tentang Roh Isabel. Ya, Roh Isabel. Seperti yang sudah disampaikan kemarin, bahwa di tahun 2025 ini adalah tahun sudah mulai jelas terjadi pemisahan antara anak kerajaan dan anak-anak iblis ya. Bisa dibaca di Matius 13 yang sering kali sudah saya bahas dan akan terus saya bahas supaya Bapak Ibu wake up. Posisi saya ini anak kerajaan atau anak-anak yang jahat, atau saya berada di tengah-tengahnya, nggak jelas ya. Kalau kita di tengah-tengahnya itu tetap akan dimuntahkan. Di tengah-tengahnya itu artinya bahwa engkau pernah ada di dalam Tuhan, pernah ada di dalam Kristus ketika dimuntahkan karena suam. Suam itu uh, kadang di pihak Tuhan, kadang di pihak si jahat gitu loh. Suam. 1 bulan engkau bertobat, 1 bulan lagi engkau kumat. Nah, itu namanya suam. Dimuntahkan artinya engkau pernah menjadi milik Kristus. Dimuntahkan artinya engkau pernah di dalam Kristus. Tapi ketika dimuntahkan itu dikeluarkan, dibuang. Ya. Jadi setiap perkataan Tuhan tolong diperhatikan dan mari kita serius dengan Tuhan supaya kita juga bisa memberitahu kepada banyak orang di sekeliling kita. Yesaya 4 ayat 2 sampai dengan 6 itu tolong diperhatikan sungguh-sungguh. Yesaya 4 ayat 4 sampai 6 aja deh. Apabila Tuhan membersihkan kekotoran putri Sion dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan membakar. Bapak Ibu perhatikan ayat ini sungguh-sungguh ya di tahun ini ya. Tuhan sedang berjalan di tengah-tengah kita dengan roh yang mengadili dan membakar ya. Oke ya. Tolong diperhatikan sungguh-sungguh, Tuhan sedang berjalan di tengah-tengah kita dan Dia sedang datang dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, Yesaya 4 ayat 5, dan di atas setiap pertemuan yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal serta sinar api yang menyala-nyala pada malam, serta itu kan ada kemungkinan gitu tuh. Bagi Bapak Ibu murni, engkau sudah tanggalkan setiap eh, ketidakakuratan ya, semua ikatan-ikatan yang membelenggu hidupmu. Engkau sudah belajar untuk melepas semuanya. Maka janji Tuhan di tahun 2025 ini, setiap kali engkau berkumpul 2-3 orang membicarakan Tuhan, Dia akan hadir. Belum ada 1 jam yang lalu, ya, beberapa waktu yang lalu, barusan, ada seseorang yang menghubungi saya tidak kenal, eh, dia dia menangis karena dada sebelah kirinya sakit luar biasa, sudah 2 minggu, dan itu dia sudah periksa ke dokter, dia sudah eh, 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 mencoba untuk memeriksa kenapa ini, tapi dokter mengatakan nggak ada masalah, tidak ketemu.
Tetapi dia sangat tidak bisa bernafas, sesak, dan tadi itu nangis ya. Dari saya seorang laki-laki, dia nangis. Terus saya bilang gini, saya cuma bilang gini, oh jangan nangis. Tuhan itu ada di tengah-tengah kita. Waktu kita minta sama Tuhan Yesus untuk menyembuhkan, dari mana saya punya keberanian untuk ngomong seperti itu? Dari ayat ini loh, Yesaya 4 ayat 5. Saya mau ngajak semua KKS ya, jangan menjadi orang yang tidak percaya diri dengan apa yang sudah engkau ini setiap hari belajar firman, setiap Jumat ada Zoom gitu ya. Setiap pagi engkau dengar firman Tuhan langsung gitu ya. Eh, jangan menjadi tidak percaya diri. Setiap apapun yang Tuhan janjikan di tahun 2025 itu iya dan amin. Waktu saya ngomong kayak gitu ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dia akan menyembuhkan kamu, Pak. Jangan nangis. Dia kan nangis karena kesakitan luar biasa. Saya takut nanti kalau saya mati kayak gimana? Saya nggak ada istri, saya nggak ada siapapun, saya sendirian. Nggak usah takut. Saya cuman mendoakan dia untuk mengampuni semua orang yang sudah menyakiti dia. Dia mengikuti doa saya. Kemudian belum saya doakan loh. Baru saya ajak untuk dia ngomong, aku mengampuni. Ampuni saya. Tuhan Yesus sembuhkan aku. Langsung tiba-tiba dia batuk luar biasa dan rasa sakitnya hilang. 2 minggu loh, sakit di sebelah kiri dadanya. Dan ini akan dialami oleh Bapak Ibu semuanya menjadi pendoa-pendoa yang menolong sesamamu yang sedang butuh Tuhan. Oke? Amin dong. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, engkau dipanggil menjadi imamat yang rajani, engkau dipanggil, engkau menjadi anak kerajaan dan engkau dimunculkan di tengah-tengah kegelapan ini untuk menolong sesamamu dan Tuhan udah janji kalau engkau mau dibersihkan, kalau engkau mau dibikin akurat sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan udah janji di ayat 5. Aku akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion, di atas setiap pertemuan, ya, yang diadakan di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap serta sinar api. Ini artinya apa? Kehadiran Tuhan nyata. Yang sedang berhadapan dengan kita mengalami Tuhan. Amin. Karena Bapak Ibu sudah membawa realita Tuhan 9 hal yang harus engkau perhatikan di tahun 2025. Saya sudah sampaikan ya? Atau belum? 9 hal yang harus diperhatikan di tahun 2025. Nomor 1 adalah realita hadirat Tuhan. Engkau harus pastikan itu menjadi prioritasmu. Ketika itu menjadi prioritasmu, bukan masalahmu, bukan sakit penyakitmu, bukan apa kata dokter, bukan dompetmu yang kosong. Tapi begitu melek mata, begitu kamu bangun wake up, yang muncul pertama kali adalah Dia Allahku, Dia Bapakku, Dia mengasihi aku. Ketika itu muncul, berarti nomor 1 di dalam hidupmu adalah realita Tuhan. Bawalah itu setiap hari 24 jam. Nah, nanti setiap apapun kita ada pertemuan dengan siapapun dan itu membicarakan Tuhan, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan bagi orang-orang yang sedang kita layani. Dari situ mereka akan mengikuti kita karena engkau berfungsi sebagai bait Allah, menghadirkan realita Tuhan. Amin. Dan sebagai pondok tempat bernaung pada waktu siang terhadap panas terik dan sebagai perlindungan dan persembunyian terhadap angin ribut dan hujan. Ini kan masalah toh. Yang di ayat 5 ini kan semua masalah. Bukan masalah kita loh. Bukan masalah kita. Karena kan kita sudah menjadikan Tuhan itu realita nomor 1 toh. Masalah kita udah selesai. Walaupun belum selesai, tapi kita anggap sudah selesai. Karena bagaimana menjelaskannya? Karena punya iman asal ada Yesus.
Oh, selesai gitu. Ini iman. Saya ajak kalian "Ih, ikut aja yuk, akselerasi ya. Nggak usah kelamaan lah, kelamaan nanti kamu. Kelamaan kalau harus harus mikir, kata Bu Ana, nggak usah mikirin masalah, tapi memikirkan realita Tuhan itu nyata di dalam hidupku. Bagaimana ceritanya orang hutangku aja masih banyak. Gimana ceritanya aku nggak mikirin hutang? Realita Tuhan nomor satu. Dia sanggup untuk menyediakan segala sesuatu. Dia akan memberikan jalan keluar kepadamu. Ini sebagai pembukaan yang akan kita pelajari tentang roh Isabel ya. Buka di Kisah Rasul 20 ayat 25 sampai 35, 31. 35. Kisah Para Rasul 20 ayat 25 sampai 35. Sudah? Cepetan enggak? Semua dibuka Alkitabnya ya. Yang di rumah ada Alkitab buku, dibuka Alkitabnya, diberi garis-garis. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, perhatikan ini, serigala tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang, malam, dengan tiada henti-hentinya, menasehati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini adalah tulisan yang ditulis oleh Paulus, ya. Dia cerita bahwa aku sudah mendampingi kamu 3 tahun siang dan malam, sudah aku berikan pengajaran-pengajaran tentang firman Tuhan. Tapi ketahuilah bahwa someday, suatu hari, akan ada roh penyesat yang akan memakan anak-anak Tuhan, domba-domba Tuhan. Dan itu adalah serigala-serigala. Dan domba jangan pernah keluar dari gerombolan, karena domba yang keluar dari gerombolan, dia pasti akan dimakan serigala. Saya bukain lagi di 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15. 2 Korintus 11 13 sampai 15. Ini sebagai pembukaan dari roh Isabel ya. Saya akan kasih ayat-ayatnya dulu sebagai landasannya. Bahwa real nanti akan ada yang namanya penyesatan dan sekarang sudah terjadi di tengah-tengah gereja. 2 Korintus 11 13 sampai 15. Sebab orang-orang itu adalah rasul-rasul palsu, pekerja-pekerja curang, yang menyamar sebagai rasul-rasul Kristus. Hal itu tidak usah mengherankan,
sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Jadi bukanlah suatu hal yang ganjil jika pelayan-pelayannya menyamar sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Catat lagi di Yudas 1 ayat 4. Yudas 1 ayat 4. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyulusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Recording in Mulai, progress. Jangan diam. Kalau diam, Isabel ini masuk menyusup di dalam keluargamu. Ya, jangan diam. Kalau Bapak Ibu punya anak-anak sudah mulai dewasa dan mereka mulai punya pacar dan mereka memutuskan untuk pacaran dengan yang tidak seiman, mulutmu jangan diam. Mulai berkicau. Keras. Ya, keras. Karena spirit ini ngeri kalau kita biarkan ya. Spirit ini mengontrol dan memperkenalkan dewa-dewa asing kepada Israel. Jadi akan membuat orang menyembah Allah asing, ya. Dan itu yang sedang terjadi sekarang ini. Bapak Ibu bisa membaca bahwa Kolose 3 itu ya. Penyembahan berhala tidak hanya menyembah patung-patung. Kolose coba diperhatikan dulu, saya ingat nih. Sebentar ya. Kolose 3. Ayat 5 ya. Karena itu matikanlah di dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakan yang sama dengan penyembahan berhala. Perhatikan bahwa penyembahan berhala tidak hanya menyembah patung-patung, tetapi ketika seseorang sudah mulai didrive untuk melakukan percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah, maka mereka sebetulnya sudah menyembah kepada berhala. Dan itulah yang sedang terjadi sekarang ini. Roh Isabel ini masuk di pemerintahan maupun di gereja-gereja. Dan Roh Isabel ini tidak hanya mengontrol pemerintahan, tetapi juga gereja. Ya, bagaimana kita tahu bekerjanya Roh Isabel? Wahyu, di kitab Wahyu tentang 7 jemaat, Tuhan menegur jemaat Tiatira. Wahyu 2 ayat 18 sampai 29. Ya. Itu kan ada 7 gereja. Salah satunya yang ditegur oleh Tuhan Yesus karena membiarkan Roh Isabel itu mulai ikut campur di dalam gereja. Ya. Kita baca di Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan 23 saja.
baik pelayananmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama. Perhatikan ini pelayan-pelayan Tuhan loh ya, yang sibuk banget loh di gereja loh. Ini aktivis loh ini. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik kasihmu maupun imanmu. Punya iman loh, dia bisa memindahkan gunung, dia bisa membuat mujizat, dia bisa melakukan banyak hal, ya karena imannya aktif. Baik pelayananmu maupun ketekunanmu, tekun loh ini. Aku tahu bahwa pekerjaanmu yang terakhir lebih banyak daripada yang pertama, sangat sibuk pelayanan. Tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel yang menyebut dirinya nabiah mengajar dan menyesatkan hamba-hambaku supaya berbuat zina dan makan persembahan-persembahan berhala. Dan aku telah memberikan dia jemaat Tiatira gitu ya untuk bertobat. Jadi Tuhan itu sudah kasih waktu untuk bertobat. Berkali-kali Tuhan itu sudah mengingatkan dia, ya. Tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Saudara, kalau saya ngomong kayak gini, coba engkau renungkan dan engkau lihat sekelilingmu, ya. Ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. 23, perhatikan. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan apa? Membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Isabel ini di gereja disebut nabi. Dia ada karunia nabi. Dia ada karunia nubuatan. Uh, dia bisa dimunculkan di mimbar. Dia bisa mengajar. Dia bisa melayani sebagai WL. Dia bisa melayani sebagai pendoa. Apapun itu. Ya. Dan Tuhan Yesus sangat detail dalam instruksinya. Yesus itu menyebut Isabel sebagai nabi ya. Ya, tapi ini spirit jahat yang menunggangi seseorang yang sudah dimunculkan, dan dia ini seorang pelayan Tuhan yang tekun, dia punya otoritas, doanya tajam, nggak kompromi, lurus loh dia. Bukan agamawi. Tunggu dulu ya, tunggu dulu. Jadi ada anak Tuhan yang dimunculkan dan dia itu tidak kompromi dengan dosa awalnya ya. Dia ini benar sungguh-sungguh dengan Tuhan. Roh Isabel ini akan menunggangi orang-orang yang punya sudah bertekun, orang-orang yang sudah melayani dengan siang malam dia bertekun, ya. Ayat 19 ini loh. Aku tahu segala pekerjaan. Kasihmu tuh keren banget tuh. Imanmu tuh dahsyat loh. Yesus itu memuji itu. Pelayananmu, ketekunanmu itu keren, luar biasa. Bahkan pekerjaan yang terakhir itu lebih banyak daripada yang kemarin-kemarin. Tapi aku mencela. Kenapa dicela? Dia bukan agamawi, Pak. Dia mulai dihinggapi oleh roh yang namanya roh Isabel. Sehingga tiba-tiba, walaupun dia
menyampaikan firman di mimbar, tapi dia berzina loh. Roh ini menimbulkan perzinahan, ya. Bapak Ibu baca lagi di ayat Wahyu 2 ayat 18 sampai sampai dengan 23 tadi. Roh ini menimbulkan orang-orang berzina di rumah Tuhan itu di gereja, di pelayanan. Tapi dia muncul seperti seorang nabi. Maksudnya hamba Tuhan ini loh, hamba Tuhan ini punya karunia nabi, ya bisa mendoakan tajam, tepat gitu ya. Terus kemudian banyak mujizat-mujizat yang sudah dia lakukan. Nah, roh Isabel ini menyukai, berminat, mengincar orang-orang yang punya otoritas tinggi, yang sudah muncul menjadi orang-orang yang sudah dimunculkan menjadi anak-anak kerajaan. Jadi, kenapa saya membahas ini? Karena KKS ini kan saya terus ngomong ya, kalian kalau sudah dengar firman, kau sudah menjadi pelaku firman, perjalananmu dengan Tuhan tidak berhenti ketika kamu sudah uh, perjalananmu dengan Tuhan itu tidak berhenti ketika apa? Ketika engkau sudah menjadi orang pendoa yang keren gitu ya, urapanmu sudah dahsyat, engkau berdoa apa saja Tuhan mengabulkan, terjadi banyak mujizat di dalam doa-doamu. Artinya bahwa Bapak sama Ibu sudah memiliki yang namanya kuasa dan otoritas. Hati-hati, kita yang sudah punya kuasa dan otoritas itu, engkau diincar oleh roh yang namanya Isabel. Roh Isabel ini adalah roh kontrol. Kalau Bapak Ibu baca di 1 Raja-Raja 16 sampai 22, Ahab itu dikontrol sama istrinya. Ya. Dan di jemaat Tiatira ini, mereka tidak bisa membedakan antara yang asli dan yang palsu. Karena memang roh Isabel ini memiliki karisma. Jadi gini loh, karena tadi ada hamba Tuhan yang sudah dimunculkan punya kuasa dan otoritas, enggak, sehingga jemaat tidak tahu ini hamba Tuhan asli apa sudah ditunggangi Isabel gitu loh. Ngerti nggak? Coba yang paham ngerti Bu, yang nggak paham Bu nggak paham. Ya, Mbak. Ibu, Ngerti? Ibu, ngerti, Paham ya? paham. Jadi Paham. jadi ini adalah hamba Tuhan yang dulu pokoknya dia dahsyat lah, pokoknya hamba Tuhan ini dahsyat, keren gitu ya, punya karisma gitu kan ya. Tapi dengan berjalannya waktu, dia ditunggangi oleh roh Isabel. Tetapi jemaat Tiatira ini ditegur sama Tuhan karena kamu kok nggak bisa membedakan sih hamba Tuhan yang asli, yang murni dipenuhi dengan roh Tuhan dengan yang ditunggangi oleh roh Isabel gitu loh. Kok kamu diam sih gitu loh. Udah tahu ini hamba Tuhan suka berzina gitu loh. Ya, awalnya murni, lama-lama dia kompromi dengan berzina, dengan pikirannya cuma uang, uang, uang gitu loh. Ya kan? Fasilitas, minta fasilitas. Pokoknya nanti aku akan datang melayani di gerejamu. Tapi PK-nya sekian, harus tidur di hotel bintang 5, harus dijemput pakai Alphard, gitu-gitu loh. Spirit control yang tujuannya itu adalah penyembahan berhala, segala sesuatu yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Bapak Ibu mesti ngerti, ya, mesti bisa membedakan
Kalau engkau tahu bahwa hamba Tuhan tersebut mulai tidak kudus, mulai kompromi dengan dosa, jangan kau ikuti. You mesti segera lari dari tempat itu. Sebab spirit itu ngontrol jemaat dan akan membuat seluruh jemaat tidak tahir. Seperti apa roh Isabel di dalam perjanjian baru? Seperti apa roh Isabel di dalam perjanjian baru? Ketika engkau sebagai worship leader, engkau melakukan perzinahan. Dan gereja mengizinkan orang yang melakukan aktivitas perzinahan memimpin penyembahan. Atau engkau sebagai asisten pendeta muda yang sudah mulai diutus untuk menyampaikan firman, engkau melakukan perbuatan amoral dan diizinkan khotbah di mimbar. Memang benar tiap orang punya kelemahan, tetapi jangan izinkan orang-orang yang beraktivitas amoral berdiri di atas mimbar. Selesaikan dulu kelemahan-kelemahan seksual atau imoralitasmu itu. Jika kita sebagai orang-orang yang tahu bahwa orang tersebut, pelayan-pelayan tersebut melakukan dosa amoral, ya, dosa seksual, ya, dikat dulu. Dikat dulu. Tidak hanya secara seksual tadi ya. Yang di Kolose 3 ayat 5 perhatikan ya. Segala sesuatu yang duniawi, percabulan, najis, hawa nafsu, nafsu jahat, serakah. Itu kan sama dengan penyembahan berhala toh? Enggak nyembah Yesus loh. Walaupun dia dipimpin sebagai worship leader, walaupun dia menyampaikan firman Tuhan. Saya menyampaikan ini deg-degan. Kenapa deg-degan? Karena sedang banyak terjadi gereja-gereja. Dan mereka menganggap itu biasa. Kalian perhatikan bahwa Yesaya 4, ayat 4 sampai 6, itu sedang terjadi. Roh Tuhan sedang bergerak untuk membakar dan mengadili. Dan disampaikan di Wahyu 2, ayat 18 sampai dengan 23 tadi, kalau engkau tidak bertobat dari zinamu, aku akan melemparkan engkau ke dalam ranjang orang sakit dan anak-anakmu kumatikan. Loh, ini detail loh Yesus kalau ngomong. Ini yang ngomong Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati ya. Berarti dia sudah duduk di sebelah kanan Bapa ya. Dia ngelihat dari atas suatu saat 2000 tahun kemudian, dan itu adalah gereja kita sekarang ini. Sekali lagi, jika kita melihat pelayan-pelayan Tuhan melakukan hal-hal tersebut, sampaikan, suruh istirahat dulu. 7 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Mengapa? Karena dalam Wahyu 2 ayat 21, Yesus berkata, aku telah memberikan dia waktu untuk berobat. Tapi jika ia tidak bertobat dari zinahnya, aku akan melemparkan dia ke ranjang orang sakit. Dan anak-anaknya akan mati terbunuh. Entah terpanggang di dalam api kebakaran di rumahnya, entah terjebak di dalam kecelakaan maut, entah meninggal karena tiba-tiba apa, enggak tahu.
Bu kok medeni toh Bu? Bu kok medeni? Saya nggak nangkep Mbak Putih. Bapak Ibu mesti belajar firman Tuhan lengkap ya dari awal sampai akhir. Engkau harus tahu, engkau harus kenal Tuhanmu yang begitu mengasihimu, tetapi Tuhan yang tegas terhadap setiap dosa. Jangan mentang-mentang engkau sudah menjadi hamba Tuhan atau engkau sudah dimunculkan Tuhan menjadi orang yang sangat sibuk di dalam pelayanan dan engkau nggak takut lagi dengan Tuhan, nggak takut lagi dengan dosa. Sekali lagi, ini adalah perkataan Yesus setelah dia mati dan bangkit dari kubur. Yesus tidak mengizinkan di dalam gerejanya ada aktivitas imoralitas. Oke? Ini adalah perkataan Yesus ketika berjumpa dengan Yohanes di Pulau Patmos. Yesus melihat di masa mendatang akan ada aktivitas-aktivitas immoral tadi yang mengotori gerejanya. Aktivitas dari roh Isabel ini menyebabkan pelayanan-pelayanan Tuhan jatuh di dalam dosa perzinahan. Galatia 5 ayat 9. Mungkin Bapak Ibu sekarang sudah sering mendengar ya. Itu gay loh, WL-nya gitu kan ya. Itu lesbi loh singernya. Ini gitu kan. Tapi tetap loh beraktivitas melayani di mimbar. Galatia 5 ayat 9. Sedikit lagi sudah mengkamirkan seluruh adonan. Nah, aktivitas roh Isabel ini punya akses di puncak para pemimpin yang punya otoritas. Mimbar seharusnya diperhatikan siapa yang boleh memimpin dan yang tidak boleh memimpin. Seorang pemimpin yang benar akan bersikap keras kepada orang-orang yang sudah ditunjuk untuk mengajar atau untuk memimpin ibadah di gerejanya dan akan bersikap tegas. Ya, akan bersikap tegas. Maksudnya tegas gimana? Kamu off dulu deh. Nggak usah pakai wah gitu loh. Nggak usah sungkan, nggak usah malah kasak kusuk di belakang. Ketika Bapak Ibu mengetahui keeroran dari orang tersebut, sampaikan kepada pemimpinmu. Nah, pemimpinnya tidak boleh membiarkan. Kalau pemimpinnya membiarkan, itu merusak gereja, menghancurkan gereja. Ya, uh, Elia itu kan seorang nabi yang dahsyat ya. Dia bisa menghancurkan 450 Baal, ya kan? Nabi Baal diturunkan api dari surga, benar-benar real api loh, membakar semua nabi-nabi Baal. Tapi dengan satu Isabel yang cuman ngomong loh, kamu sudah membunuh nabi-nabiku, nabi-nabi Baal. Sebentar lagi kamu juga akan mati. Cuman pakai intimidasi kayak gitu loh. Elia itu sudah pengen mati aja. Lari dia ketakutan luar biasa. Sementara Elia itu orang yang penuh otoritas. Ngerti ya? Tadinya seorang hamba Tuhan ini worship leader yang punya otoritas. Ketika dia nyanyi, ketika dia nyembah, open heaven terjadi. Tapi ketika aktivitas immoral tadi, seksual, yang menyimpang tadi, terus dia kerjakan, dia ditunggangi oleh roh Isabel. Tapi dia masih diizinkan nyanyi di mimbar loh. Maka di dalam gereja itu dikuasai oleh roh Isabel.
orang-orang yang penuh otoritas tadi tidak bisa diduduki atau dikuasai oleh roh Isabel ketika dia serius dengan firman dan tidak kompromi dengan dosa. Maksudnya firman terus-menerus siang, pagi, malam terus itu firman menjadi patokan dalam hidupnya. Nah, firman itu kan api yang menghanguskan. Allah itu kan api yang menghanguskan. Jadi ketika hamba Tuhan yang penuh otoritas itu hidupnya di dalam firman Tuhan, akurat, akurat loh, tidak kompromi loh. Yesus ngomong A, dia kerjakan A. Bukan A plus B, enggak. A ya A. Tidak dipleset kayak gitu loh. Tidak dipakai penafsiran sendiri, tapi Roh Kudus yang menafsirkan dan dia mengerjakan akurat seperti firman Tuhan tersebut. Maka orang-orang yang penuh otoritas itu tidak bisa ditunggangi oleh spirit Isabel. Tapi karena kesibukan yang luar biasa, pekerjaan pelayanan makin panjang, makin banyak. Bahkan dia istirahat aja nggak sempat. Baca firman sempat nggak? Untuk dia duduk diam dengan Tuhan, dia sudah nggak punya waktu. Dan dia melakukan pelayanan karena terbiasa. Sudah tidak bertanya lagi kepada Roh Kudus, tidak ada waktu lagi untuk merenungkan firman, menggali firman, dan orang seperti ini sangat mudah diduduki oleh Roh Isabel. Ciri-ciri Roh Isabel tidak mau kalah, selalu ingin tampil di depan. Ya, yang pertama, dia tidak mau kalah, selalu ingin tampil di depan. Yang kedua, tidak bisa dinasehati. Jika engkau memberi nasihat kepada orang yang sudah diduduki oleh Roh Isabel ini, ujung-ujungnya berantem. Makanya kamu males ngomong sama dia. Ujung-ujungnya nanti aku berantem. Nah, itu ciri-cirinya. Ya, berantem, ngajak debat, ngajak ngajak berkelahi. Nah, roh ini membenci orang-orang yang punya otoritas, ya. Roh Isabel ini benci kepada orang-orang yang punya otoritas. Dia tidak akan menghinggapi orang-orang yang suam. Si suam itu kayak gimana sih? Ya, sudah tahu dia agamawi, sudah tahu dia tobat kumat. Orang tobat kumat itu tidak akan diduduki oleh Roh Isabel. Roh Isabel itu mengincar hamba-hamba Tuhan yang penuh otoritas. Seperti Elia. Elia bisa turunkan api dari surga, menghancurkan Baal-Baal. Tapi dengan sepatah kata Isabel, Elia pengen mati saja. Tuhan, aku pengen mati saja. Gitu kan? Spirit maut yang disampaikan. Spirit ini menyerang juga wanita-wanita yang sangat mandiri. Waktu dia sudah menikah, tunduk kepada suaminya. Tapi oleh karena dia sangat mandiri, dia sangat sukses, sangat berhasil, dia tidak butuh suaminya, dia tidak butuh pengcoveran. Apakah apakah salah jika seseorang wanita itu mandiri gitu ya? Enggak salah. Tuhan juga menginginkan wanita-wanita itu menjadi wanita-wanita yang kuat, ya. Tapi jangan terus nabrak firman, ya. Engkau menjadi wanita-wanita yang sangat mandiri sehingga tidak tunduk kepada suamimu. Ini kan sama dengan Ahab dan Isabel, ya. Roh Isabel ini yang keempat membenci kebenaran, tidak peduli dengan hukum.
Dia memakai segala cara untuk memenangkan perkaranya. Atau spiritnya spirit kontrol ya. Dia nggak peduli dengan hukum. Pokoknya aku pengennya kayak gini. Iya caranya supaya itu terjadi. Yang kelima, cepat enggak? Saya ulang dari satu. Ciri-ciri roh Isabel. Yang pertama, tidak mau kalah. Selalu ingin tampil di depan. Yang kedua, tidak bisa dinasehati. Jika engkau memberinya nasihat pada orang ini, dia akan mengajak kamu berkelahi, berdebat. Pokoknya nggak bisa dinasehati. Yang ketiga, roh ini membenci orang yang punya otoritas. Roh Isabel ini menyerang terutama anak-anak Tuhan yang punya otoritas. Ya, orang yang suami bukan sasaran Isabel. Orang yang punya otoritas yang menjadi sasaran Isabel. Makanya Bapak Ibu yang sudah saya ajari untuk terus hidup di dalam firman, lama-lama Bapak Ibu akan memiliki kuasa dan otoritas. Doa-doamu menjadi tajam ya, apapun yang engkau ucapkan itu terjadi. Engkau punya otoritas karena engkau ngerti bahwa Tuhan sudah memberikan kepadamu kunci-kunci kerajaan surga. Engkau bisa menutup alam maut, engkau bisa buka surga, kau punya kode akses untuk di ruang tahta. Itu kan orang-orang yang berotoritas. Kenapa saya membahas roh Isabel? Loh, KKS sedang ngajari roh yang berkemenangan. Betul kan? Memiliki roh yang berkemenangan. Hati-hati ketika engkau sudah mengerti bahwa engkau ini memiliki roh yang berkemenangan, tetaplah rendah hati, tetaplah firman menjadi bagian dari hidupmu. Engkau dikoreksi firman, langsung bertobat. Jangan keras hati, mentang-mentang doanya sudah jadi orang yang penuh otoritas, sudah dipenuhi dengan kuasa dan otoritas, engkau sudah dimunculkan, engkau menjadi tidak punya waktu untuk terus bergaul dengan firman, hati-hati, karena spirit ini menunggangi orang-orang yang penuh otoritas. Spirit ini menyerang wanita-wanita yang sangat mandiri. Engkau sudah menikah, tapi engkau nggak bisa tunduk sama suamimu karena engkau merasa sangat bisa mandiri, sangat kuat. Tuhan tidak melarang wanita-wanita menjadi kuat. Tuhan membutuhkan Deborah-Deborah akhir zaman. Ya, Tuhan membutuhkan wanita-wanita yang diurapi seperti Elia. Tapi bukan berarti kalau engkau sudah punya suami, engkau semena-mena dengan suamimu. Engkau harus tunduk kepada suamimu. Begitu engkau tidak tunduk, spirit ini akan mengikutimu. Yang keempat, yang berapa ya? 1, 2, 3, 5. Ibu. 5. 5 ya. 5, Bu. 5, Mbak Ana. Oke. Roh Isabel ini membenci kebenaran. Tidak peduli dengan hukum. Dia akan memakai segala cara untuk memenangkan perkaranya. Atau spirit kontrol. Nah, ya. Yang keenam, spirit Isabel ini suka memanipulasi, ya. Spirit ini suka memanipulasi, dia akan kasih kamu fasilitas uang, kenikmatan, tapi hidupmu dikontrol oleh dia.
Ini kan dilakukan Isabel terhadap Ahab ya. Dia membunuh Nabot, pemilik anggur, supaya Ahab mendapatkan apa yang diingini, yaitu kebun anggur. Ya, jadi ini spirit manipulasi ya. Ada orang-orang yang sangat kaya raya, dia kasih uang ke gereja, tapi segala apapun yang menjadi keinginannya kudu dipenuhi kan gitu ya. Manipulasi. Dikasih fasilitas uang atau kenikmatan duniawi, tapi hidupmu dikontrol oleh dia. Yang selanjutnya, 7 ya. Mereka kelihatan sangat religius, tapi sudah tergolong nabi palsu. Dan mereka mengutip firman untuk menutupi keerorannya. Nah, itu ciri-ciri roh Isabel. Sekali lagi, tahun 2025 adalah tahun fenomena di mana Tuhan sedang membersihkan dan menyehatkan gerejanya. Ya, Tuhan sedang bergerak membersihkan dan menyehatkan gerejanya, menyehatkan tuh ini. Bapak Ibu mendengar pengajaran ini dan engkau merasa ada sesuatu yang harus kau lepas, ya, lepas. Bertobat sungguh-sungguh daripada nanti kena apinya Tuhan, dan itu lebih mengerikan, ya. Akan lebih baik jika hari ini kita segera beresi error kita, dosa kita. Keuntungannya apa? Kan saya sudah ngajar roh yang berkemenangan ya. Betul ya? Roh yang berkemenangan. Engkau punya kunci-kunci kerajaan surga. Engkau bisa nutup akses alam maut. Engkau sudah menjaga hati dan pikiranmu tahir, gitu kan ya. Yang 3 pertama itu realita hadirat Tuhan menjadi utama di dalam hidupmu. Terus engkau memiliki roh yang berkemenangan. Engkau menjaga hati dan pikiranmu tahir. Terus engkau dimunculkan sebagai anak kerajaan, gitu kan ya. Teruslah seperti itu, pertahankan seperti itu. Teruslah hidup di dalam firman. Ketika engkau ditegur, segera bertobat. Engkau menyadari ada kesalahan, segeralah bertobat. Milikilah kerendahan hati untuk terus mengoreksi hidupmu. Maka waktu kita melakukan pertemuan seperti ini, Tuhan hadir. Dan Tuhan akan memunculkan kemuliaan. Dan ini yang menjadi agenda Tuhan itu benar-benar tergenapi gitu loh. Maksudnya gimana? Engkau benar-benar berfungsi menghadirkan realita Tuhan. Bukan KW, bukan hamba Tuhan KW. Ngerti ya? HKS, engkau dipanggil menjadi hamba Tuhan. Murni, bukan KW. KW yang gimana? Ngomong firman, tapi berzina. Ngomong firman, tapi menyembah berhala yang di Kolose 3 ayat 5 tadi. Hawa nafsu, serakah, duniawi, najis. Itu KW. Karena tadinya berotoritas, tadinya punya otoritas, tapi saking sibuknya pelayanan, sudah nggak punya waktu lagi berdua-duaan dengan Tuhan, dan segala sesuatu yang dia kerjakan seperti sudah
Sudahlah, ini sudah biasa, aku sudah biasa melakukan kayak gini. Habis ini nanti gini, habis ini nanti gini. Kok nggak nanya sama Tuhan? Ya, korupsi, ya korupsi. Ya, makanya tadi kan saya memulai di pelajaran ini tadi dengan saya bacakan di Kisah Para Rasul 20 ya, ayat 25 sampai 31. Terlebih baik memberi daripada menerima. KKS itu enggak pernah minta-minta ya, tapi memberi. Engkau akan diberi. Ya, 2 Korintus 11 ayat 13 sampai 15 tadi di awal sudah saya sampaikan. Yuda 1 ayat 4 sudah saya sampaikan ya di awal. Nah, Bapak Ibu, mari Mas dari tanggal 1 baru 2 bulan dari awal 2025 segera beres-beres ya. Segera beres-beres. Apapun itu yang menjadi kelemahan kita segera beresi. Supaya apa? Bapak Ibu ngerti, apakah ini dari Tuhan apa bukan ya? Karena spirit ini, si spirit Isabel ini menipu hamba-hamba Tuhan. Mengajarkan hal yang cabul dan mengajari umat Tuhan untuk menyembah 5. Kalau Bapak Ibu melihat sesuatu yang aneh atau ini spirit Isabel, jangan diam, jangan pasif. Lakukan sesuatu. Mungkin mungkin kalau saya ya, kalau saya seperti saya nih kan, saya ngerti ada sesuatu yang nggak beres. Kak, tuh. Mungkin dia membenci saya, it's okay. Nah, masalah. Pindah ke lain hati. Pindah ke lain hati gimana maksudnya? Jadi gini, sebagai seorang pemimpin atau Bapak Ibu sudah eh, aktif di gereja ya, di pelayanan di gereja, kalau Bapak Ibu mengetahui akuratan seperti itu segera disampaikan kepada pemimpin dan segera ditegur supaya tidak merusak gereja. Julius, ini temanmu kembali muncul di tahun 2025 adalah Bang Trison. Mulai bercanda ini di chat ya. Apa-apa. Welcome home, Trison. Ya, sudah selesai pelajarannya. Tapi spirit ini sedang bekerja luar biasa di gereja. Bapak Ibu harus peka, Bapak Ibu harus ngerti, dan jangan diam. Ya, jangan pasif. Tuhan Yesus memberkati. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Atau di sini ada Suci yang mau menyampaikan sesuatu. Suci udah muncul belum? Oke, ini ada Suci. Ya, Ya, salam. sebentar ya, Mungkin sebentar Suci. Frison ya, ngomong bahwa spirit ini sangat halus banget kerjanya. Betul, betul sekali. Spirit Isabel ini halus sekali bekerjanya. Kamu nggak ngerti ini yang asli atau yang palsu. Tapi kalau kita uh, intim dengan firman Tuhan, kita akan ngerti. Ini nggak beres nih, gitu ya. Ayo silakan Suci. ya baik Ibu. Selamat malam semuanya, teman-teman KKS. Eh, Ibu, tadi kan Ibu bahas ya, apa roh Isabel. Sebenarnya kurang lebih berapa bulan yang lalu Ibu, Suci dapat mimpi sebenarnya. Tapi Suci belum ngomong. Jadi
ini. Jadi hamba Tuhan yang luar biasa yang besar itu ceritanya lagi ngomong di mimbar. Lalu tiba-tiba suara Tuhan ngomong, dia berzinah. Suci kaget kan? Maksudnya Suci tuh nggak ngerti. Dikirain tuh berzinah itu dia selingkuh. Kan mikirnya kita berzinah seperti itu. Tapi yang pas Ibu bahas kali ini, dia Suci paham. Jadi dia seperti roh pelacur gitu ya. Maksudnya memelacuri. Jadi memelacuri firman. Dia berbicara, tapi di belakangnya dia tidak melakukan. Itu sih kaget. Jadi saya juga baru ngerti. Kan kalau dapat hal apapun nggak selalu kita bisa ngerti. Tapi pas kayak gini Ibu bahas, oh itu ya Tuhan. Yes, kayak gitu. Dan itu ya kita harus lebih hati-hati kalau Ibu udah Bu Arte udah bahas dan Suci pun dapat mimpi yang seperti itu, kita yang mungkin sudah melayani, kita harus benar-benar terus jaga, kita benar-benar terus jaga kemurnian hati kita, terus koreksi. Di KKS itu yang saya merasa terima kasih tuh Ibu selalu bahas hal yang diulang. Sebenarnya kita mendapat hal yang diulang, berarti Tuhan lagi membersihkan kita, hal itu yang kita harus ulang sebenarnya. Itu sih terima kasih banget. Jadi Suci jadi kayak dibersihkan gitu loh firman Tuhan. Jangan pahit, jangan marah gitu. Biasanya kalau kitanya biasa ibu bahasnya gini-gini, tapi kalau kita mau baca, kita mau perhatikan sungguh-sungguh, itu kita dibersihin, dibersihin loh. Jadi sedikit hati saya ada yang nggak beres, cepet, itu cepet banget. Jadi iblis nggak bisa cepat masuk. Tapi kalau misalnya kitanya kan, iya iya, pahit, terus masuk, lama-lama kan iblis masuk. Jadi kita lama-lama jadi turun lagi kan gitu kan sayang. Tapi saat kita terima firman diulang, ayo apa lagi yang belum beres? Terus tanya Tuhan, ibu ibu kan kasih nih makanan itu. Tapi kita nggak bisa kan? Tanya ibu terus, Roh Kudus tolong, apa maksudnya? Apa yang belum beres? Itu keren banget sih. Itu saya bilang eh, terima kasih gitu sama KKS bisa ada di KKS bisa dapat ibu yang selalu diulang. Tapi itu baik. Coba deh lebih diresapi firman yang ibu bagi gitu. Jangan di kayak disia-siakan. Coba untuk itu. Apalagi di akhir-akhir ini itu yang ibu bilang maksudnya kita lagi bahas ini kan roh berkemenangan. Ini kan serangannya berarti bukan main-main. Itu jadi kita harus ingat ya, iblis lebih rajin. Kalau kitanya nggak rajin, kita habis. Habis banget. Oke, jadi gini, Suci pas baca dari Yohanes, Yohanes 2 perkawinan di Kana. Nah, itu tuh di Yohanes 2 kalau Bapak Ibu bisa buka sama-sama, kita coba ya, kita coba baca dan kita coba renungin. Ayat 3. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, berkata kepada Tuhan Yesus, mereka kehabisan anggur. Lalu ayat 4, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ayat 5, tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayannya, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Nah, di sini eh, di ayat 3 itu kan berarti kekurangan anggur. Berarti di sini kita ada permasalahan, punya masalah. Lalu Ibu Yesus bilang, seperti mungkin gembala kita ngomong, ayo datang kepada Yesus. Kita otoritas kan Ibu ajarkan, ayo pertama cari Tuhan Yesus. Hadirat Tuhan jadikan otoritas yang pertama. Jadi Ibu Yesus ngajarin, nanti gembala ngajarin kita seperti Ibu Ana aja. Ayo kita cari Tuhan. Prioritaskan Tuhan nomor pertama. Nah di sini kan disuruh. Lalu mau atau tidak? Nah Ibu Yesus bilang apa? Apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Artinya mau nggak kita taat? Ibu bilang, ayo otoritas pertama Tuhan. Ayo hadirat Tuhan kamu munculkan. Ayo jaga hati, jaga pikiran. Ya kan? Itu ketaatan. Dan keenam, di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yang ketujuh, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu
penuh dengan air. Nah, lihat, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Artinya, kita ini seperti tempayan yang harus diisi dengan air, artinya dipenuhi dengan firman Tuhan. Ibu ajarin kan? Sama kan? Isi firman Tuhan. Jangan sampai, ya sampai berapa? Sampai penuh. Nggak boleh setengah, nggak boleh seperapat, penuh tenggelam. Seperti Yeskiel itu, dari mata kaki, pinggang, sampai kita tenggelam dalam firman Tuhan. Dan mereka pun taat loh. Dan kita harus taat, mereka pun mengisi sampai penuh. Nah, lihat di ayat 6. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah pada pemimpin mereka. Sekarang cedoklah, artinya mau diproses. Mau diproses, mau nggak kelemahan-kelemahan kita? Kita buang, misalnya kepahitan, suka kecewa, iri hati, benci, berzina. Ini mau nggak dicedok? Ini mau nggak diproses? Artinya dicedok dan bawalah ke pemimpin. Ini adalah arti kita melakukan firman. Saat kita diisi firman, tempat itu diisi penuh oleh firman Tuhan, apakah kita mau menjalankannya? Prosesnya mau nggak diproses? Barulah terjadi, setelah itu kan ayat 9, setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Jadi, jadi yang mengubah air jadi anggur adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang mendatangkan mukjizat permasalahan kita menjadi pulihkan atau kita disembuhkan, semua yang bikin adalah Tuhan Yesus. Tapi untuk mendatangkan mukjizat Tuhan, kita mau berkat Tuhan, mau nggak mau nggak kita melakukan firman kita? Kita mau nggak dipenuhi firman? Kita mau nggak taat? Kita mau nggak rajin isi firman? Kita mau nggak diproses? Kalau dua hal itu nggak bisa dan nggak taat, nggak mungkin bisa terjadi. Jadi di sini butuhnya ketaatan kita yang yang menjadi air menjadi anggur di pesta ini. Nah, di sini kita benar-benar jangan cuma melihat mukjizatnya, mukjizat Tuhan aja kita kejar. Kan di sini ada kayak seperti dua orang ya. Pemimpin pesta itu mengecap airnya aja jadi anggur kan. Dan mereka tidak tahu dari mana datangnya. Itu orang fasik. Nah, tapi pelayan-pelayan mencedok air itu orang-orang yang mengenal Tuhan Yesus, orang-orang yang tahu proses Tuhan, mengenal. Artinya kalau diproses berarti sudah mengenal Tuhannya. Dia mengetahui Tuhannya sendiri. Jadi apapun prosesnya, kita harusnya mengucap syukur, harusnya kita bisa tahu ini prosesnya Tuhan, dan Tuhan pasti mendatangkan mukjizat. Seperti itu sih yang Suci dapat, Ibu. Jadi mungkin nanti Ibu ada tambahin atau ada koreksi. Mungkin itu aja. Terima kasih, Bu. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus berkati. Oke, thank you, Mbak Suci yang sudah berani menyampaikan apa yang dia dapat ya. Jadi mari belajar juga seperti ini ya, aktif ya. Jangan terlalu pasif, jangan kalau kalau engkau sudah mendapatkan sesuatu yang memang harus disampaikan, belajarlah untuk menyampaikan ya. Dari situ nanti akan muncul yang namanya kepercayaan diri dan engkau akan punya otoritas ya, punya otoritas. Oke, terima kasih Suci buat firmannya. Sekali lagi, hati-hati terhadap apa yang sedang terjadi ini ya. Sebentar, saya agak kembalikan ini. Belajar sensitif, belajar peka dengan apapun yang sedang terjadi di depan kita. Ya, di gereja,
di lingkungan, di tempat pelayanan, jangan terbiasa dengan yang tidak akurat. Ya. Terutama diri kita sendiri dulu. Setelah diri kita sendiri itu kan hari-hari ini Tuhan sedang mengajari roh yang berkemenangan itu, pelajari sungguh-sungguh 9 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama prioritasnya kita, yang pertama adalah realita Tuhan. Yang kedua fokus pada kuasa kebangkitan, yaitu memiliki roh yang berkemenangan. 9 hal itu yang sudah saya bagikan. Ya. Yang kedua fokus pada kuasa kebangkitan Kristus. Ketika perhatikan baik-baik hati dan pikiranmu. Yang keempat, engkau harus menyerahkan hakmu kepada Roh Kudus. Kalau keakuanmu masih bertengger di dalam dirimu, artinya Roh Kudus belum ambil alih hidupmu. Kalau engkau sudah menyerahkan keakuanmu kepada Roh Kudus, so pasti engkau menjadi orang yang berotoritas. Engkau akan memiliki spirit of breakthrough. Engkau akan haus dan lapar akan Tuhan terus. Engkau akan rela berkorban. Engkau akan punya spirit of excellence. Nah, ini menjadi orang yang berotoritas nih. Karena engkau nanti juga akan memunculkan anak-anak rohani, ya, menduplikasikan murid-murid Kristus dari apa yang kau kerjakan. Terus nanti akan muncul anak-anak kerajaan. Engkau akan mengerjakan seperti yang Yesus kerjakan. Dan yang ke-9 adalah hidup terus di ruang tahta. Pada waktu 9 ini engkau kerjakan. 9 hal ini engkau pegang teguh. Selama 2025. Engkau akan menjadi orang-orang yang muncul sebagai orang-orang berotoritas tinggi. Hati-hati. Spirit Isabel mengincar hidupmu. Tetapi spirit ini tidak akan dempleng di hidupmu, tidak akan mengikuti hidupmu, tidak akan masuk dan nyusup di dalam hidupmu jika dan hanya jika firman Tuhan kuat di dalam hidupmu. Sesibuk apapun, seheboh apapun pelayananmu, jangan tidak ada firman. Jangan tidak ada waktu lagi bangun pagi, cari Tuhan, tanya Tuhan, berdoa, nyembah. Jangan tidak punya waktu lagi. Kalau engkau sudah tidak punya waktu lagi, ya akan mudah menyusup. Dan spirit itu membuat engkau tidak akurat. Salah satunya adalah amoral seksual. Ya, ada yang mau bertanya atau menyampaikan sesuatu? Silakan. Ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya? Jangan diam dong, jangan pasif. Masa Julius, Suci doang yang terus bicara. Julius bertanya, Bu, itu di chat, cara menghadapinya gimana, Bu? Apakah cuma bisa ditinggal lari saja? Kan tadi ditegur. Kan Tuhan ngomong kan, kamu jangan diam, kamu jangan membiarkan gitu kan. Ini tadi harus ditegur. Kalau Bapak Ibu tahu bahwa di gerejamu, pemimpinmu atau yang sudah melakukan pelayanan di mimbar itu melakukan dosa amoral, engkau harus sampaikan kepada pemimpinmu dengan bukti-buktinya ya. Bukti-buktinya ya jangan hanya yang digosipnya saja. Tapi memang terbukti dia melakukan hal tersebut. Ayat 20 ini loh yang Wahyu 2 ayat 20, tetapi aku mencela engkau karena engkau membiarkan wanita Isabel. Jadi gereja itu dicela oleh Tuhan karena membiarkan roh Isabel, berarti kan diam toh. Waktu ada
pemimpin atau worship leader atau yang sudah muncul di mimbar itu melakukan amoral atau melakukan hal-hal yang keji atau melakukan penyembahan berhala dan diam saja, ini yang gereja ini menjadi gereja yang dicela oleh Tuhan. Jangan diam yang enggak, jangan diam, sampaikan kepada pemimpin. Gitu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, nanti kalau saya menyampaikan nanti saya jadi musuh banyak orang. Enggak apa-apa. Kita menyampaikan kebenaran kok. Bu Ana, beda roh Isabel dengan agamawi apa ya? Roh beda beda roh Isabel dengan roh agamawi. Roh agamawi itu gini. Roh agamawi itu dosanya itu nggak kelihatan. Nggak yang berjinah gitu loh. Berjinah itu kan kelihatan toh. Selingkuh itu kan kelihatan toh. Agamawi itu gini loh. Dia nggak berzinah, dia nggak selingkuh, dia dia baik-baik saja. Tapi ketika dia datang ibadah, itu pikirannya kemana-mana, ya, hatinya itu masih pahit, hatinya tidak bisa ngampuni. Terus tadi habis marah-marah dengan suaminya, terus belum apa namanya berdamai, tapi sregep ibadah, sregep pelayanan gitu loh. Regep itu rajin, rajin pelayanan, rajin pergi ke gereja, seminggu 7 kali di gereja, pagi, siang, malam bahkan tidur di gereja. Tapi errornya sakit hatinya nggak diselesaikan. Kalau yang Isabel itu lebih lebih kejam, Pak, lebih lebih kelihatan ya. Dia kontrol, dia berzina, kayak gitu ya, lesbi, gay, kayak gitu-gitu. Jelas ya Pak Wahyu? Roh Gamawi itu tidak kan Bu Ana, Nggak tidak kelihatan, tampaknya dia baik-baik saja. rajin di gereja, kemudian Betul. aktif di gereja, tapi tidak tahunya dia kelakuannya tidak baik, gitu. Hatinya nggak, anu, Artinya tidak baik, gitu. si pikirannya nggak bersih gitu. Ya. Tapi kalau Tapi Isabel itu tampaknya lebih, dia tampak hmm, tampak di depan orang-orang itu seperti orang yang rajin, ikut KOR, ikut ini, ikut ini, ikut ini. Tapi gosip jalan terus. ya, tapi hati dan tingkah lakunya, hati dan tingkah laku loh. Hati dan tingkah lakunya tidak baik gitu. Jadi tidak sama pada saat ditampilkan di depan umum sama sama sebetulnya hati dan tingkah lakunya itu tidak sama. Betul. Ya, itu agamawi. Ya itu agamawi. Nggak kelihatan dosanya itu nggak kelihatan. Kalau Isabel kan kelihatan Pak. Ya, ya, Kalau Isabel itu dia ngarahnya ke pemimpin Pak. ya, Yang sudah muncul di mimbar itu loh, yang sudah melayani di mimbar itu. ya. Memang untuk menegur memang tidak mudah, Bu Ana. Untuk Hmm. menegur pemimpin yang sedang kena roh Isabel itu tidak mudah. Karena dari pemimpin atau hamba Tuhan itu pasti dia akan mempertahankan apa yang sudah dilakukannya itu. Jadi tidak gampang gitu. Ya. Tapi jika kita punya akses untuk memberitahu ya, beritahu ya. Ya, Oke, ada lagi yang lainnya? Kalau ini kita bahas berarti sedang marak ya. Betul ya? Ya, Bu. Jerry. Kita mana Jerry? Ayo muncul kamu Jer. Saya panggil yang namanya Jerry.
sampaikan ini sedang terjadi real di sekeliling kita? Halo Mi, Ayo jawab. Shalom. Ya toh? Betul Suaranya, nggak? suaranya clear Mi. Kedengaran. Oh, marah Mi, banyak Mi. Kamu bisa cerita? Coba silakan. Ya, sedikit aja untuk Shalom semuanya. Shalom. Wajahmu mana Sedikit. kok nggak kelihatan? Di sini gelap Mi, lagi di kampung soalnya. Oke, silakan. Oke. Jadi saya nyambung sedikit dari penjelasan ataupun penyampaian yang disampaikan oleh salah satu tadi anggota KKS ya dari Kak Suci, bahwasanya yang dijelaskan tadi memang benar ya, benar adanya, bahkan juga yang disampaikan Mami tadi juga 100% nyata. Apalagi di masa-masa sekarang ini. Waktu saya di Jawa itu mutlak dan itu marak sekali terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Ya ini kita kan nggak ada live di YouTube ya, jadi aman ya. Jadi eh, banyak sekali terjadi hal-hal seperti itu. Ya, hanya saja pembahasan mengenai spirit Isabel ini tidak begitu banyak dibahas oleh gereja-gereja waktu saya masih di Jawa atau di Jakarta. Hanya karena eh, ya seperti kita dijelaskan Mami tadi bahwasanya salah satu yang menjadi ciri khas dari spirit ini adalah yaitu cinta akan uang, bahkan juga sudah lupa diri kita karena kita udah eh, yang namanya cinta materi, kita juga udah lupa Tuhan, udah anggap sibuk sendiri dan ya sama sekali nggak ada waktu lah buat Tuhan gitu. Nah, itulah yang membuat orang-orang ini menjadi berbeda ya. Tidak bisa kita pungkiri bahwasanya hamba Tuhan juga seperti itu, demikian juga. Jadi eh, saya nggak mau panjang lebar, memang saat ini lagi marak-maraknya mengenai spirit ini ya, mau dimanapun. Tapi waktu saya ke Jakarta itu yang lebih marak tuh di Jakarta pada saat itu dan sampai saat ini. Nah, mungkin nanti ada yang nambahkan lagi. Shalom. Ya, ini ada Lisbeth ya. Ketika kita menjadi istri, bekerja mandiri dan akhirnya sombong, mulai tidak butuh suami, ternyata itu roh Isabel ya, Bu. Itu saya banget dulu dan banyak banget yang masih terjerat. Bagaimana cara kita menyadarkan mereka, Bu? eh, Bagaimana cara kita menyadarkan mereka adalah kita sudah berubah dulu, kita bertobat dulu, dan ketika kita bertobat, pasti terjadi pemulihan di dalam keluarga, betul nggak? Nah, waktu terjadi pemulihan di dalam keluarga, mereka akan melihat, oh ini hasil dari pertobatanmu ya, suamimu balik gitu kan ya, kau dipulihkan, keluargamu, keren banget, aku juga mau deh, aku bertobat juga dari tidak tunduk kepada suami. Terima kasih buat Jerry. Saya tahu bahwa kamu pernah ke Jakarta dan kamu melihat sendiri dengan mata kepalamu sendiri bagaimana maraknya roh Isabel ini sedang mengganggu anak-anak Tuhan ya. Dan ini Nah, kenapa tiba-tiba Bu Ana memunculkan pelajaran roh Isabel ini? Karena kita lagi belajar tentang roh yang berkemenangan. Nah, orang-orang yang ngerti, oh di dalam diri kita tuh ada roh yang berkemenangan. Berarti engkau punya otoritas. Nah, orang yang punya otoritas itu incaran roh Isabel. Terus jangan ngomong kayak gini, berarti saya nggak usah punya otoritas saja. Ya tambah bodoh, tambah nanti dibully sama iblis. Ya, sekali lagi kita yang memiliki otoritas ini tidak akan diincar oleh si siapa, tidak akan diduduki oleh roh Isabel asal engkau terus bertekun di dalam firman Tuhan dan mengakurasi dirimu dengan kebenaran firman. Ya, jangan kompromi dengan dosa. Engkau tetap harus belajar menjadi murni. Murni itu kamu tidak munafik gitu.
Ya, belajar untuk seperti ini terus ya di dalam Zoom ini kan terus diingatkan untuk menjadi murni, menjadi diakurasi oleh firman Tuhan. Gitu ya. Ada lagi yang mau sampaikan? Berarti nganu ya Bu Ana, Gimana, Pak? kesimpulannya untuk diri sendiri jangan sampai kita itu apa ada roh Isabel di dalam diri kita. Nah, Untuk mm-mm, diri kita sendiri itu loh mm-mm, yang penting mm-mm, gitu. Saya pernah punya pengalaman ya, punya pengalaman hamba Tuhan itu saya baru tahu kalau ini namanya roh Isabel. Baru mm-mm, tahu, tapi dulu beberapa tahun yang lalu itu hamba Tuhan itu ya apa ya berzina gitu mm-mm, dengan perempuan gitu. Kemudian ya kita waktu itu bingung ini mau apa gitu. Mau dilaporkan bukti-buktinya juga sulit gitu. mm-mm, Akhirnya juga kan juga kita membiarkan karena mm-mm, sulit gitu, sulit karena mereka juga ya apa diam-diam pertemuan diam-diam padahal mereka hamba Tuhan gitu. mm. Dan mereka hamba Tuhan. Jadi bukan 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 orang biasa, Bukan bukan jemaat orang biasa. seperti bukan umat biasa kayak saya gitu, bukan mereka mereka hamba Tuhan. Dan kadang-kadang apa kita dengan umat yang lain yang kita dekat itu kadang so ngomong, wah lah itu kalau ketahuan umat kan malah nanti menjadi teladan yang tidak baik gitu. Tapi ya kan sulit sulit untuk apa untuk apa melakukan teguran dan sebagainya. Akhirnya kita 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 biarkan terus pas apa ya pas COVID apa apa, apa itu meninggal dunia Meninggal loh. meninggal dunia Meninggal loh. ya meninggal pas Itu COVID itu yang meninggal namanya dunia kena api Tuhan, Pak. ya Kena ya roh yang membakar dan mengadili tadi. ya Ya. Dan nanti dipelajari lagi di Wahyu 2 dan Wahyu 3 itu ada 7 jemaat ya. Salah satunya adalah jemaat Tiatira. Itu ditegur loh sama Tuhan. Jadi gini, tadi kan ada pertanyaan bagaimana caranya mengatasi pemimpin-pemimpin yang diduduki oleh Roh Isabel. Ajak ngobrol firman ini loh. Suruh baca Wahyu 2 ayat 18 sampai dengan 22, 23. Sampaikan aja firmannya. Jadi jangan menasihati pakai kata-kata sendiri. ya Suruh tapi dia mereka kan belajar. hamba Tuhan Bu Ana. Hamba Tuhan itu kan mereka kepada Gini kamu loh, gini Pak. Pakai akal dong, pakai cara. Romo Romo ini minta tolong ajari ini dong. Ayat ini nih maksudnya apa ya gitu. Tapi oh kan Bapak udah tahu tempatnya di mana. Itu di Wahyu 2 ayat 18 sampai 20 24 itu. Iya kan? Pura-pura nanya gitu loh. Ini nih maksudnya apa ya Wahyu ini ya? Tolong diajari dong gitu. Tapi kan Bapak udah tahu ini. Gitu loh, Pak. Gitu ya. Eh, ya didoakan saja Pak supaya diterangi pikirannya. Ya diajak ngobrol firman tentang Wahyu 2 ini. Ya Pak Wahyu. Pas namanya Pak Wahyu. Suruh belajar kitab Wahyu. Oke, ada lagi yang lainnya? Lani, Lani saya mau Lani mana ya Lani ya? Lama tidak melihat Lani. Buka kameranya Lan. Lani lagi di kantor ya? Atau lagi di jalan? Atau siapa? Susi atau Bu Gesiarini? Silakan, ayo dibuka kameranya. Mari kita ngobrol. Atau Winnie, siapa saja yuk. Masih punya waktu 30 menit. Bu, Siapa nih? Roh Isabel itu biasanya datangnya dari karena curhat-curhat itu loh, Bu. Oh ya, betul.
Laki dan Jadi perempuan curhat-curhatan ya. itu Betul. menimbulkan suatu benih-benih tahu rahasia rumah tangganya orang. Ya, Apalagi tahu rahasianya anak ini, kelemahannya perempuan ini bagaimana. Jadi roh iblis itu memakai pendeta ini untuk mengasihi dia. Nah, akhirnya menimbulkan roh-roh Isabel itu tadi. betul. Bisa jadi begitu, Pak. Jadi dimulai dari konseling antara wanita dan laki-laki, gitu kan. Ya, Nah, dimulai dari situ, dari konseling, lama-lama kan dia ngerti semuanya. Wah, curhat. Wah, lama-lama jatuh cinta. Ya, jadi ya, memang seperti itu. Bisa jadi masuk seperti itu. ya. Terima Jadi, kasih. hmm, jadi hati-hati Bapak Ibu yang mengkonselingi ya. Kalau rohmu belum kuat ya, gak usah coba-coba. Kau perempuan mengkonseling laki-laki atau laki-laki mengkonseling perempuan. Nanti timbulnya adalah perzinahan. Tapi baiknya tuh tidak empat mata kalau konseling gitu, Bu. Mm-mm. Harus didampingi, kalau yang punya istri harus didampingi istrinya. Ya, betul. Tapi namanya iblis itu mesti ada kesempatan, Bu. Apalagi pendetanya laki. Mungkin ada kesempatan lain hari bisa konseling sendiri. Iya. Tapi kita sudah tahu ya, kita di KKS sudah diberi warning, hati-hati jebakan Batman ya. Berasa ini roh persinan, ini orang najis nih. Ini segera pergi, segera cut ya, kembali ke jalan yang benar. Thank you Pak. Ya, Ini Pak terima Anwar kasih. ya. Pak Anwar ya, betul. Ya, Bu, lama nggak kelihatan saya karena kalau saya tuh waktunya mau mengikuti kok ini hari apa kan selisihnya ada di sana Oh satu iya, hari Bapak di ini. Amerika ya. Iya, jadi kalau malam itu di sana agak jam 5 gitu, sendiri paginya jam 2 sudah bangun, Bu. Oh iya Jadi Pak. begitu. Kalau Sehat tidak terus ya Pak ya. begini ini saya bisa. Tadi agak sudah kebiasaan saya pagi bangun sudah. Oke, berarti di sana jam 5 pagi. Kalau di sini tadi di sana jam 7 berarti di sini jam kan Bu, jam 4 pagi, Bu. Oh, jam 4 pagi. Nah, selisihnya 3 jam, Bu. Oke Pak Anwar, sehat terus ya Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Amin. Ada lagi yuk yang mau sampaikan. Silakan, Mbak Mas Yu, Mas Yu. Hmm. Istirahat. Itu anu Mas, spirit itu transfer ya, transfer spirit. Jadi misalnya hamba Tuhan itu lagi menyampaikan firman, padahal dia berzina gitu kan, dia naik ke mimbar. Nah, dia sedang membawa spirit perzinahan itu disebarkan ke jemaat. Ini nanti tiba-tiba jemaatnya pada jatuh di dalam dosa perzinahan. Contohnya gampang aja, Pak. Mas Yu. Kalau pendetamu itu ngerokok, terus dia berdiri di mimbar, pasti itu nanti jemaatnya pada ngerokok gitu loh.
Karena menganggap, lah pendetaku ngerokok kok. Kok aku ora oleh ngerokok? Kan gitu kan. Pendetaku berzina kok. Dia selingkuh kok. Kok aku ora oleh selingkuh? Jadi ada yang namanya transfer spirit. Namanya begitu. Tapi, heeh, betul. Jadilah jemaat yang dewasa. Iyalah, karena kan kita sudah belajar tinggal di ruang tata, sudah belajar dari kita perkembangan. Betul. Mm-mm. Supaya kita tidak dicela sama Tuhan toh. Mm-mm. Makanya kalau saya itu nggak takut loh dibilang Bu Ana tuh galak, biarin. Kan terkenalnya saya galak. Saklek Bu Ana, aku saklek. Gitu ya. Enggak apa-apa, biarin mau saya sampaikan kebenaran daripada nanti kena. Mm-mm. Karena kita lihat kok, kita tahu kok, gitu kan. Kita tahu, kita lihat. Saya sering mengalami hal seperti itu ya. Saya ditolak oleh orang, ketika saya menyampaikan atau menegur seseorang ya, saya tahu orang ini salah gitu kan ya, saya tegur gitu kan ya. Terus dia membenci dengan saya atau dia marah dengan saya, nggak masalah. Yang penting saya di hadapan Tuhan sudah mengerjakan kebenaran gitu loh. Karena kalau saya tidak menegur, betul, kesalahan itu ditimpakan ke saya. Kalau saya tidak menegur, kesalahan itu ditimpakan ke saya. Kamu nggak negur sih, gitu kan. Tuhan nanti ngomong kayak gitu. Kamu udah tahu itu salah. Kenapa kamu diam saja, gitu kan. Nggak enak Tuhan. Nanti aku dimarahi sama dia. Sampaikan, jangan diam. Mm-mm, mm-mm. Kita jadi jemaat yang pasif, nggak tahu firman, nggak tahu kebenaran. Wow, sudah pasti kena. Sama, sama. Justru sekarang itu yang sedang menimpa itu WL dan Singer. Banyak yang gay dan lesbi dan perjinahan. Jadi malam itu dia lagi selingkuh dan melakukan seksual gitu ya, hubungan seks. Besoknya melayani di mimbar loh. Itu sudah menjadi sebuah hal yang lumrah buat dia. Jadi Tuhan itu sebetulnya murka dan Tuhan tidak mau gerejanya itu dicemari dengan hal seperti itu. Nah, saya kan sampaikan bahwa di tahun 2025 di Tuhan lagi gerak loh. Tuhan gerak loh di gereja-gerejanya. Jalan dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Mari pastikan kita akurat ya, presisi sesuai firman Tuhan. Oke?
Ada lagi? Yuk, siapa lagi yang mau menyampaikan atau mau bertanya? Sekali lagi, bagi Bapak, Ibu-ibu yang engkau bekerja, engkau menjadi wanita karir, ya. Terus suamimu berada di bawahmu atau engkau menganggap bahwa suamimu, ya suami gitu deh. Engkau menjadi sangat powerful dan mandiri, tidak ada tunduk pada suami. Roh Isabel siap-siap menerkammu. Jadi eh, adalah bersyukur ketika ada suami sebagai barometer tanda aku masih berada di bawah eh, tunduk kepada suami, kayak gitulah, ya. Apapun suami kita, bagaimanapun kelemahan dari suami, lakukan firman Tuhan bahwa seorang istri harus tunduk kepada suaminya supaya tidak dihinggapi oleh roh Isabel. Ada lagi? Ci Yeni mau menyampaikan atau Ardi? Ci Yeni mana Ci Yeni? Sudah Bu, rata-rata sudah disampaikan. Lawannya roh Isabel itu kan eh, rendah hati dan tunduk pada otoritas. Iya, Cuman itu aja. Terus isi dengan firman, ya sudah. Minta karunia untuk membedakan roh. Nah, itu penting. Soalnya kalau sudah kena bisa ketakutan. Karena kalau sudah kena itu mau bicara. Enggak bisa. Kalau sudah kena itu efeknya Kayak miringnya tuh kan sangat sedikit ya. Jadi kalau misalnya derajat itu mungkin hanya 1 derajat, tapi kalau terus-menerus terus itu beloknya jauh dan kita nggak sadar. Perlu sekali-sekali, makanya perlu saat teduh sama Tuhan, sendiri sama Tuhan untuk benar-benar, Tuhan, apakah aku sudah berjalan di jalur yang benar? Semua ada masanya. Apakah saat ini kita sudah ada di posisi yang benar, apa yang kita lakukan sudah benar, itu memang 3 kabel harus selalu nyambung. Sudah itu aja Bu, terima kasih. eh, cara mudah untuk melihat aku ini diduduki oleh roh Isabel apa enggak gitu ya. Gampang ya, betul ya. Nggak ada penundukan diri. Jadi mari kita cek dulu di diri kita sendiri dulu dah. Diri kita sendiri. Apakah aku ini diduduki oleh roh Isabel ya? Mengeceknya dari apakah saya bisa tunduk pada otoritas di atas saya? Apakah ketika saya ditegur itu saya marah? Apakah saya ini eh, haus aktualisasi diri? Pengen muncul gitu lah. Itu kan Isabel kan ya. Aku tuh nek nggak dikasih panggung itu bisa uring-uringan. Ya kan? Terus ngajak berantem ya sama orang yang saya tegur ya. Berarti spirit Isabel itu. Maka mari Bapak Ibu milikilah kerendahan hati. Kerendahan hati itu membuat kita ketika kita ditegur itu ya saya bertobat. Udah gitu aja aman. Saya perbaiki, saya bertobat. Gitu ya. Dan tunduk pada otoritas di atasnya. Bagi ibu-ibu terutama ya. Ini Isabel ini kan istrinya Ahab ya. Ya walaupun ini enggak, ini bukan bukan menimpa pada perempuan-perempuan saja loh. Karena walaupun ini sepertinya perempuan, ya, tapi ini spirit, ini roh ya. Ini menimpa juga bapak-bapak ya. Tetapi tolong diperhatikan ibu-ibu yang engkau sangat mandiri, jangan sampai kamu ndak tunduk sama suami. Oh, oke. Untuk menjaga engkau tetap aman dalam pengkafaran.
Oke, masih ada 10 menit lagi. Saya Bu Ana, Ya, Bu Nivera, silakan. salam Ibu ya. Halo. Eh, tadi saya mengikuti tentang Roh Isabel. Nah, jadi dengan ciri-ciri orang yang diikat oleh Spirit Isabel itu. Nah, saya dapat ini Bu, kan kondisi keluarga suami saya itu mereka tiga bersaudara tapi enggak ada yang akur gitu ya. Hmm. Dan ketika saya simak tadi penjelasan Ibu Ana tentang Roh Isabel itu ada di mertua saya. Hmm. Karena ketika kita sharing, misalnya ngomong baik-baik, kita memberi saran itu memang selalu dibantah. Dia Hmm. selalu mengatakan karena memang background dia itu kan guru agama ya. Dia Hmm. selalu mengatakan bahwa oh saya sudah menguasai firman Tuhan, saya lebih tahu firman Tuhan daripada kamu gitu. Nah Hmm. terus suka memecah belah gitu Bu Ana. Jadi nanti Hmm. apa yang disampaikan ke anak pertama, kalau dia lagi akur ke anak pertama, terus itu semua dilaporkan kesalahan anak kedua ketiga. Demikian Hmm. selanjutnya. Nah, Hmm. jadi yang mau saya tanyakan Bu, bagaimana memerangi apa menghadapi situasi ini? Karena saya sekarang ini dalam kondisi sudah menyerah gitu dengan ibu mertua saya ini, dan memang dia juga eh, tidak tunduk tadi seperti Bu Ana bilang kita sebagai perempuan harus tunduk pada suami. Nah, saya lihat ibu mertua saya ini dia tidak tunduk sama suaminya karena memang secara finansial dia ada gaji pensiunnya, sementara atau laki-laki sudah tidak punya gaji pensiun gitu. Jadi dia yang menghidupi dan tidak tunduk. Jadi dalam hal apapun, apalagi sudah mulai tua sekarang itu segala kesalahan di masa lalu tuh diungkit semua untuk memojokkannya. Nah, jadi bagaimana Bu menghadapi situasi seperti ini? Karena karena Bu Nivera sudah tahu bahwa ini spirit Isabel kan, Iya, berarti engkau tinggal mengikat saja. Kan kita sudah belajar tentang roh yang berkemenangan, bahwa iya, kita diberi kuasa, diberi kunci untuk mengikat, untuk menghancurkan. Ya, iya, aku mengikat roh Isabel yang menguasai ibu mertuaku di dalam nama Yesus. yes, Berarti dia terikat, Bu. oke. Apakah, apakah, apa iya ya? Apa terikat apa enggak? Terikat. Hmm, iya, iya, Bu. Mungkin kita mikirnya gini, wah, roh Isabel itu roh yang derajatnya lebih tinggi. Ke rumah sakit karena overdosis. Nah, tadi itu terlalu banyak lah luka batinnya gitu ya Bu ya. Hmm. Nah, saya tuh setiap bertemu sama anak ini saya doakan gitu, saya ajak baca firman gitu ya. Tapi kok nggak belum sembuh-sembuh gitu ya Bu Ana. Terus ya kalau di sekolah tuh tantrum, kalau udah tantrum itu tuh kayak ya kayak orang bilang orang kemasukan gitu lah. Hmm. Kenapa kalau Jadi doamu saya belum merasa, ada power gitu kan ya? ya aku belum sembuh sih anak ini Tuhan, apalagi yang saya harus lakukan ya. Mungkin ini tadi saya dengar yang dari saya ini mungkin ada sesuatu yang belum beres ya Bu ya. Ibu, ibu ragu, ibu tuh nggak percaya diri gitu loh, dan nggak ada dasar firmannya. Kamu tuh Ah, ragu gitu loh. oh gitu. Iya, nggak ada dasar firmannya. Maksudnya, iya ya enggak ya. Aku bisa enggak ya gitu. Ada Iya, keraguan di iya dalam. sih Bu. Iya sih Bu. Ada sih masih raguin nanti sembuh enggak ya? Sembuh enggak ya? Nggak bisa begitu. Nggak, kitab Yakobus 1 berkata kalau engkau bimbang kau nggak akan dapatkan apa-apa. Cuman capek doang. Hmm. Jadi mari lakukan segala sesuatu ada dasar firman-Nya dan kau percaya apapun yang akan kau kerjakan yang kau ucapkan itu benar-benar terjadi dan ada dasar firman-Nya kok. Itu iman Iya, kok. iya, iya. Iya, Ada kasihan dasar nih sama. firman-Nya, maka itu iman. Iman Iya, itu iya. yang melakukan mujizat. Iya, Loh Bu, betul, betul. sekarang gini loh Bu. Ketika engkau mengkonselingi anak yang kena luka batin itu, bukankah Yehezkiel 36 ayat 26 Ibu sudah hafal? Loh, Hmm. makanya itulah pentingnya mau menghafalkan firman. Itu Iya, pedang. iya. Lah ibaratnya gini loh, kita dikasih pedang, tapi kita nggak tahu cara makainya gimana ya. Oh, aku tahu pedang itu, tapi makainya gimana? Ya kan? Hmm. Iya, iya. Anak itu kan tantrum, anak itu kena luka batin.
Berarti Ibu berdoa, Tuhan berikan hati yang baru dan roh yang baru, roh yang yang bersih, hati yang bersih. Itu Yeskiel 36 ayat 26, 27. Iya. Tuhan, buanglah hati yang rusak ini, hati yang keras, buang Tuhan. Gantikan dengan hati yang baru. Jamah Roh Kudus. Semua luka batin, semua trauma dibersihkan hari ini. Delete Tuhan. Segala apa namanya ingatan-ingatan masa lalu sembuhkan, pulihkan dalam nama Yesus. Karena ada dasar firman-Nya, pasti itu terjadi. Ibu mendoakan pakai firman. Iya, iya, Masalahnya iya. kalau nggak hafal firman, berarti kamu nggak tahu bagaimana cara memakai pedang. Yes, yes, betul. Ya, terkonfirmasi Bu, ya benar. Oke? Terima kasih Bu Ana, nanti ya. Saya kasihan si anak itu akhirnya dia dirumahkan sementara karena kemarin dia mau loncat dari lantai 4 kan, Aduh, karena dia tanggung. ya kita berdoa. Dan Kita berdoa. ya Bu, Nama anak itu siapa? anaknya Catherine Salsabila Bu. Ini Catherine diikuti oleh Roh Maut ya. Jadi gini ya, semua teman-teman ya, KKS. Ketika anak itu overdosis, ketika anak itu pengen lompat, berarti dia diikuti oleh Roh Maut. Ya, Hmm, Roh Maut iya. itu sekarang sedang menerpa banyak orang, tidak hanya orang tua yang penuh masalah, anak-anak sekolah juga. Nah, Hmm, mari wake up. Ayo KKS wake up. Ayo bangkit semua, bangkit bangun. Di dalam nama Yesus hari ini Tuhan kami muncul sebagai anak-anak kerajaan yang memiliki kuasa dan otoritas. Tuhan, pakailah kami sebagai alat-Mu, sebagai orang-orang yang akan menolong di sekeliling kami yang dikuasai oleh Roh Maut. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa atas Catherine ya, iya dalam benar nama Bu. Yesus. Yang diikuti oleh roh maut, kami ikat roh maut itu di dalam nama Yesus. Nyingkirnya roh maut. Dan aku berdoa, semuanya berdoa. Engkau melihat mungkin banyak teman-temanmu yang mau bunuh diri. Engkau hari ini pun saya dapat WA ada orang mau bunuh diri. Dalam nama Yesus, roh maut yang mengikat oleh orang-orang yang mengikat orang-orang di sekeliling kami, teman-teman kami, orang-orang terdekat kami, roh maut ini kami ikat dalam nama Yesus. Enyah engkau dalam nama Yesus. Enyah dalam nama Yesus. Ini perintah. Dan biar anak-anak kami, biar murid-murid kami, biar teman-teman kami, biar keluarga kami kembali masuk di dalam hadirat Tuhan. Kembali masuk di dalam Kristus. Kembali dikuasai oleh sukacita damai sejahtera. Pulihkan keadaan mereka Tuhan. Pulihkan keluarga kami di dalam nama Yesus. Pulihkan anak-anak didik kami. Pulihkan Tuhan Yesus generasi muda yang sedang dikuasai oleh roh bunuh diri. Oleh karena gadget, oleh karena anim di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dampak dari anim, dampak dari film-film kartun ini, dampak dari game. Aku hardik di dalam nama Yesus biar membakar Tuhan, membakar, menghabisi Baal-Baal ini. Seperti Elia menurunkan api dari surga, membakar setiap roh-roh maut, membakar Baal-Baal. Kami turunkan api atas anak-anak kami yang terjebak oleh anim, yang terjebak oleh gadget, yang terjebak oleh game, yang terjebak oleh depresi. Di dalam nama Yesus, api Tuhan membakar roh-roh jahat ini. Dan kembalikan Tuhan anak-anak kami untuk menyatu dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami rampas mereka dari api neraka masuk di dalam kerajaan surga. Tuhan, jamah mereka satu persatu, kembalikan mereka dalam hadirat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Iya. Terima kasih Bu. Ya, Terima kasih Bu Ana. ya. Ini lagi roh maut ini lagi ini ya, seram. Tapi mari makanya bangkit menjadi anak-anak kerajaan ya. Iya Bu ya. Siap. Oke, sudah jam 9 ya. Ada lagi yang mau menyampaikan sebelum saya tutup? Ada lagi? Atau yang mau bertanya atau yang mau didoakan? Nggak apa-apa. Ada yang mau didoakan? Jangan malu. Udah nggak ada? Mari kita berdoa. Tutup ya. Bumin ya? Atau siapa ini? Nggak ada?
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Terima kasih buat penyingkapan firman yang Kau berikan atas kami, sehingga kami paham, kami mengerti apa yang harus kami kerjakan. Kami mengerti sekarang Tuhan, ada hamba-hamba Tuhan yang murni daripadamu dan hamba-hamba Tuhan yang sudah ditunggangi oleh Roh Isabel. Berikan kepada kami karunia membedakan roh Tuhan. Yuk angkat tanganmu, minta. Semuanya minta, masing-masing di rumahmu. Engkau berbicara kepada Tuhan. Berikan kepada kami Tuhan karunia membedakan roh, supaya kami tidak disesatkan oleh pengajaran-pengajaran yang palsu, supaya kami tidak disesatkan oleh pengajar-pengajar, oleh nabi-nabi palsu. Tuhan, berikan kepada kami karunia membedakan roh. Penuhi kami dengan roh-Mu dan firman-Mu semakin penuh di dalam hidup kami. Kami haus dan lapar akan firman-Mu. Kami menjadi pelaku firman. Kami tidak hanya menjadi orang-orang yang mengerti firman, tetapi tidak melakukannya. Mengerti informasi sebagai informasi saja. Tidak Tuhan. Kami menjadi pelaku firman. Dan ketika roh-Mu datang untuk membakar dan mengadili, kami semakin murni seperti emas Tuhan. Engkau melihat kami apa adanya, murni, bersih, suci, kudus, tahir, dan terus berkenan di dalam hadirat-Mu, terus tinggal di ruang tahta-Mu, dan terus menjadi orang-orang yang punya kuasa dan otoritas, berotoritas, dan muncul sebagai anak-anak kerajaan yang bekerja sama dengan kerajaan surga, menjadi duta-duta kerajaan surga. Menolong banyak orang di sekeliling kami yang sedang di dalam kegelapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terus sertai kami menolak, kami menghardik, ditunggangi oleh Roh Isabel di dalam nama Yesus. Dan hari ini kami berdoa untuk gereja-gereja kami, di mana hamba-hamba Tuhannya ditunggangi oleh Roh Isabel. Kami mengikat, kami mematahkan di dalam nama Yesus. Api Tuhan turun, membakar, mengadili, dan Tuhan Engkau sedang membersihkan gereja-Mu. Dan mari Roh Kudus silahkan beracara sebebas-bebasnya dan selamatkan anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu, selamatkan mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Angkat tanganmu terima berkat. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Amin.